Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam mata kuliah pengendalian mutu laboratorium, dan dalam video ini akan dibahas mengenai sumber-sumber kesalahan dalam analisis. Selamat menyimak. Tahapan-tahapan pemeriksaan dalam sampel terdiri dari tahapan pra-analitik, tahapan analitik, dan tahapan post-analitik. Tahapan pra-analitik ini merupakan tahapan persiapan sampel dari mulai proses pengambilan sampel sampai pada sebelum proses pengukuran. Dan pada tahapan analitik di sini adalah proses pengukuran yang dilakukan terhadap sampel. Di tahap terakhir yaitu pasca analitik. Pada tahap pasca analitik ini yang dilakukan setelah proses pengukuran terhadap sampel. Tahapan pra-analitik terdiri dari pengambilan sampel, kemudian pemilihan sampel, dan yang lainnya. Kemudian di tahapan analitik, ini di tahapan pengukuran, ini terdiri dari proses analisis. Di dalam proses analisis ini, jelas di sana akan melibatkan beberapa faktor. Sedangkan pada proses pasca analitik, ini di sini termasuk di dalamnya adalah perhitungan, kemudian bagaimana menanggulangi informasi, dan bagaimana menentukan kesimpulan. Pada setiap tahapan, selalu ada peluang untuk terjadinya kesalahan, baik kesalahan yang tidak dapat dihindari, maupun kesalahan yang sulit untuk diatasi. Kesalahan yang terjadi pada tahap pra-analitik adalah yang terbesar, yaitu dapat mencapai 68%. Sedangkan kesalahan pada tahap analitik sekitar 13%, dan pada tahap pasca analitik kesalahannya sekitar 19%. Kesalahan yang terjadi di laboratorium selama proses pemeriksaan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan teknik dan kesalahan non-teknik. Kesalahan teknik sering terjadi pada tahap analitik, yaitu berhubungan dengan reagensia, peralatan, bahan kontrol, metode pemeriksaan yang digunakan, dan tenaga laboran. Kesalahan ini sering terjadi pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yaitu dapat berupa kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Selanjutnya, kesalahan non-teknik sering terjadi pada tahapan pra-analitik dan pasca analitik. Pada tahap pra-analitik, kesalahan yang terjadi berhubungan dengan ketatausahaan, persiapan sampel, pengumpulan sampel, penanganan sampel, dan pada tahap pasca analitik sering terjadi kesalahan pada penghitungan hasil, jika masih menghitung secara manual dan saat penulisan hasil. Pengukuran atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap analitik. Setiap hasil pengukuran atau pemeriksaan sampel di laboratorium akan selalu mengandung kesalahan atau error. Tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan. Kesalahan ini dinamakan dengan kesalahan teknik, yaitu kesalahan yang timbul pada saat melaksanakan pemeriksaan di laboratorium. Kesalahan teknik merupakan kesalahan yang sudah melekat, bersifat alamiah, selalu ada pada setiap pemeriksaan, dan seakan-akan tidak mungkin dapat dihindari. Usaha perbaikan hanya dapat memperkecil kesalahan, tapi tidak mungkin menghilangkannya. Misalnya,
kesalahan dalam pengatur panjang gelombang pada potometer, atau kesalahan dalam mengatur suhu waterbath, dan kesalahan dalam pengenceran larutan standar. Kesalahan teknik atau kesalahan analisis yang terjadi di laboratorium umumnya dipengaruhi faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah reagen. Reagen adalah zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lain. Menurut tingkat kemurniannya, reagen atau zat kimia ini dibagi menjadi reagen tingkat analitis atau analytical reagen dan zat kimia tingkat lain. Reagen tingkat analitis adalah reagen yang terdiri atas zat-zat kimia yang mempunyai kemurnian sangat tinggi. Kemurniannya dicantumkan pada botol atau wadahnya. Penggunaan bahan kimia ini tidak dapat digantikan dengan bahan kimia tingkat lain. Selanjutnya, zat kimia tingkat lain. Zat kimia ini tersedia dalam tingkatan dan penggunaan yang berbeda, yaitu tingkatan kemurnian kimiawi atau chemical pure grade, tingkatan praktis atau practical grade, tingkat komersial atau commercial grade. Ini merupakan zat kimia yang bebas diperjualbelikan di pasaran seperti alkohol 70%, dan zat kimia tingkat teknis atau technical grade. Umumnya, zat kimia tingkat teknis ini digunakan pada industri kimia. Zat kimia yang mempunyai tingkat kemurnian kimiawi chemical pure grade yang hanya dapat digunakan sebagai regensia di laboratorium. Sedangkan zat kimia lainnya seperti practical grade, commercial grade, technical grade tidak diperbolehkan. Menurut cara pembuatannya, reagen dibagi menjadi dua, yaitu reagen jadi dan reagen buatan sendiri. Reagen jadi merupakan reagen komersial, yaitu reagen yang dibuat oleh pabrik. Reagen ini direkomendasikan sebagai pilihan utama jika tidak ada reagen komersial, maka diperbolehkan menggunakan reagen buatan sendiri. Reagen buatan sendiri merupakan reagen yang dibuat sendiri, dapat dibuat segar sehingga penundaan dan kerusakan akibat transportasi dan penyimpanan dapat dihindari. Kemudian, penggunaan zat pengawet dapat dihindari. Bila timbul masalah, pemecahannya lebih mudah sebab proses pembuatannya diketahui. Bila reagen rusak atau terkontaminasi, maka dapat segera membuat reagen tersebut. Tidak perlu menunggu pengiriman reagen tersebut. Penghematan dari segi biaya. Adapun kerugian dari reagen buatan sendiri adalah sulit distandarisasi, biasanya tidak melalui uji QC, dan tidak dapat ditentukan stabilitasnya. Faktor yang kedua adalah peralatan atau instrumen. Setiap peralatan harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan atau instruction manual yang disediakan oleh pabrik yang memproduksi alat tersebut. Cara penggunaan atau pengoperasian masing-masing jenis peralatan harus ditulis dalam instruksi kerja. Setiap peralatan harus dilakukan pemeliharaan atau maintenance sesuai dengan petunjuk penggunaan, yaitu agar diperoleh kondisi yang optimal, dapat beroperasi dengan baik, dan tidak terjadi kerusakan. Kegiatan maintenance harus dilakukan secara rutin. Setiap alat harus mempunyai kartu pemeliharaan yang diletakkan dekat alat tersebut. Keuntungan melakukan pemeliharaan alat atau maintenance akan diperoleh: yang pertama, peningkatan kualitas produksi; yang kedua, peningkatan keamanan kerja; yang ketiga, pencegahan produksi yang tiba-tiba berhenti; yang keempat, penekanan waktu luang atau pengangguran bagi tenaga pelaksana; dan yang kelima adalah penurunan biaya perbaikan. Faktor yang ketiga yaitu kontrol dan bakuan. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium
atau untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Persyaratan bahan kontrol harus memiliki komposisi yang sama dengan spesimen, harus stabil, mempunyai sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh pembuatnya. Faktor yang keempat adalah metode analitik. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang laboratorium berkembang dengan pesat. Persaingan antar laboratorium semakin ketat serta tuntutan pelanggan terus meningkat. Hal ini harus menjadi perhatian laboratorium dalam memilih metode pemeriksaan yang dibutuhkan, sehingga dapat dipastikan bahwa metode pemeriksaan yang digunakan tetap memiliki makna klinis sebagaimana yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode pemeriksaan diantaranya adalah tujuan pemeriksaan, kecepatan hasil pemeriksaan, rekomendasi resmi seperti dari WHO, dari IFCC, NCCLC, atau ICSH, kemudian metode pemeriksaan dan prosedur kerjanya harus sesuai dengan persyaratan standar. Faktor yang terakhir yang menyebabkan kesalahan adalah ahli teknologi. Ahli teknologi atau analis ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengeluarkan hasil laboratorium, sehingga harus mempunyai kompetensi yang sesuai. Hasil laboratorium digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Analis harus memeriksa suatu sampel dengan akurat dan teliti. Kesalahan teknis pada saat pengukuran terdiri dari dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan acak atau random error dan kesalahan sistematik atau systematic error. Kesalahan acak atau random error disebabkan oleh faktor-faktor yang secara acak atau random berpengaruh pada proses pengukuran. Kesalahan ini bersumber dari variasi yang bersifat acak dan dapat terjadi di luar kendali analis. Kesalahan jenis ini menunjukkan tingkat ketelitian atau presisi pemeriksaan. Kesalahan ini akan tampak pada pemeriksaan yang dilakukan berulang pada sampel yang sama dan hasilnya bervariasi. Kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang lebih kecil dari nilai seharusnya. Hasil pengukuran berulang tersebut akan terdistribusi di sekitar nilai sebenarnya dan mengikuti distribusi normal. Faktor kesalahan acak ini sebenarnya dapat dikurangi dengan melakukan banyak pengulangan pengukuran. Kesalahan ini merupakan kesalahan dengan pola yang tidak tetap. Penyebab kesalahan ini adalah ketidakstabilan, misalnya pada penangas air, reagen, pipet, dan lain-lain. Kesalahan ini berhubungan dengan presisi atau ketelitian. Kesalahan acak dalam analisis seringkali disebabkan oleh yang pertama, instrumen yang tidak stabil, yang kedua, variasi temperatur, variasi reagen dan kalibrasi, yang ketiga, variasi teknis pada prosedur pemeriksaan seperti pipetasi, pencampuran, waktu inkubasi, dan yang keempat adalah variasi analis. Selain beberapa hal tersebut, ada juga penyebab kesalahan acak seperti fluktuasi tegangan listrik dan kondisi lingkungan. Yang selanjutnya adalah kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik disebabkan oleh berbagai faktor yang secara sistematis mempengaruhi hasil pengukuran. Kesalahan jenis ini menunjukkan tingkat ketepatan atau akurasi pemeriksaan. Sifat kesalahan ini menjurus ke satu arah, hasil pemeriksaan selalu lebih besar atau selalu lebih kecil dari nilai seharusnya.
Kesalahan sistematik ini merupakan kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh standar kalibrasi atau instrumentasi yang tidak baik. Sifat kesalahan ini menjurus ke satu arah, hasil pemeriksaan selalu lebih besar atau selalu lebih kecil dari nilai seharusnya. Kesalahan ini tidak dapat dikurangi dengan cara pengulangan pengukuran. Dalam prakteknya, kesalahan ini sangat sulit untuk diidentifikasi atau ditentukan. Kesalahan sistematik umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah spesifitas reagen rendah, kelemahan metode pemeriksaan, blanko sampel dan blanko reagen kurang tepat, kurva kalibrasi tidak linear, mutu reagen kalibrasi kurang baik, alat bantu atau pipet yang kurang akurat, panjang gelombang yang dipakai, dan salah cara melarutkan reagen. Kesalahan sistematik dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan sistematik konstan dan kesalahan sistematik proporsional. Kesalahan sistematik konstan yaitu kesalahan pada tes sistem di mana besarnya kesalahan tetap konstan pada seluruh rentang dari pengukuran tes. Kondisi ini disebut juga konstan bias. Contohnya, seluruh nilai hemoglobin terbaca 2 gram per desiliter lebih tinggi dibandingkan nilai sebenarnya. Selanjutnya adalah kesalahan sistematik proporsional, yaitu kesalahan pada tes sistem di mana besarnya kesalahan meningkat sesuai dengan kadar substansi yang terukur. Contohnya, besarnya bias meningkat secara proporsional dengan besar nilai yang sebenarnya. Cara untuk mengatasi kesalahan teknik. Kesalahan teknik ini merupakan kesalahan yang timbul pada saat melaksanakan pemeriksaan di laboratorium atau pada tahap analitik. Walaupun kesalahan teknik yang paling kecil jika dibandingkan kesalahan pra-analitik dan pasca-analitik, tetapi tetap harus mendapat perhatian. Tahap analitik meliputi mulai dari penanganan sampel sampai dengan pemeriksaan di laboratorium, menyiapkan reagen, melakukan perawatan alat, melakukan pemantapan mutu internal, menggunakan metode pemeriksaan yang andal, yang semuanya akan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi pada tahapan analitik. Pada kesalahan acak, cara meminimalisir kesalahannya adalah dengan mengambil data lebih banyak. Kesalahan acak dapat dievaluasi melalui analisis statistik dan dapat dikurangi dengan rata-rata pada sejumlah besar pengamatan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi kesalahan acak adalah: yang pertama, kestabilan instrumen harus dijaga, kemudian temperatur harus konstan, reagen dengan lot yang sama, dan lakukan kalibrasi pada alat. Prosedur pemeriksaan harus sesuai SOP, teknik pipetasi harus benar, pencampuran dan waktu inkubasi harus tepat, kemudian teknik di laboratorium atau analis ini harus kompeten. Selanjutnya adalah kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik sulit dideteksi dan tidak dapat dianalisis secara statistik, karena semua data menuju ke arah yang sama, baik ke tinggi atau terlalu rendah. Melihat dan mengoreksi kesalahan sistematik membutuhkan banyak perawatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah: yang pertama, periksa sistem kontrol kualitas, pastikan bahan kontrol tidak terkontaminasi atau kadaluarsa. Yang kedua, periksa regensia yang digunakan. Yang ketiga, periksa larutan standar. Yang keempat, lakukan kalibrasi kembali. Dan yang kelima adalah periksa instrumen yang digunakan.
Baiklah, itulah materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.